Bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri, atau proses pemberian bantuan atau pertolongan yang sistematis dari pembimbing kepada individu melalui tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya untuk mengungkap masalah konseli sehingga konseli mampu melihat masalah sendiri sesuai dengan potensinya dan mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya. Menurut Prayitno dan Erman Amdi, bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Tujuan bimbingan dan konseling terbagi dua, yakni tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan tahun 2003, yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Sedangkan tujuan bimbingan konseling secara khusus meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Berikut ini beberapa tujuan bimbingan konseling ditinjau dari berbagai macam aspek. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Ketiga, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. Keempat, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Kelima, memiliki kesadaran diri untuk menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya. Keenam, mampu melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. Ketujuh, mampu mengembangkan sikap positif, seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senang. Ada 4 fungsi pokok bimbingan dan konseling, yaitu 1. Fungsi pemahaman, membantu konseli untuk memahami dirinya agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 2. Fungsi pengembangan, BK membantu konseli untuk bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi dirinya sehingga bisa bermanfaat bagi masa depan. Di dalam menjalankan fungsi pengembangan ini diberikan BK melalui bimbingan yang sistematis dan terus-menerus, fasilitas yang mendukung serta menciptakan lingkungan yang kondusif. 3. Fungsi preventif, yaitu memberikan antisipasi terhadap beragam permasalahan yang mungkin terjadi dan dialami oleh peserta didik, kemudian melakukan upaya untuk mencegahnya. 4. Fungsi fasilitasi, BK akan memberikan kemudahan kepada konseli untuk mencapai pertumbuhan serta perkembangan seoptimal mungkin, selaras, serasi serta seimbang dalam keseluruhan aspek